Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah pabrik yang isinya super rumit itu bisa jalan dengan sangat mulus? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia departemen yang jadi otak di balik semuanya. Semuanya itu berawal dari pertanyaan sederhana ini. Gimana ceritanya jutaan produk, dari HP sampai mobil, bisa sampai di tangan kita pas banget sama waktu yang dijanjikan? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah hasil dari sebuah perencanaan yang luar biasa detail. Di dunia manufaktur, angka 100% ini bukan sekedar target, tapi sebuah harga mati. Inilah inti dari filosofi yang namanya Just in Time atau JIT. Maksudnya, setiap komponen itu datang pas dibutuhin, dan setiap produk dikirim pas waktunya. Nggak ada tuh ceritanya pemborosan waktu atau biaya. Efisien banget. Oke, kalau kita ibaratkan seluruh proses manufaktur ini adalah sebuah orkestra yang megah, pasti ada konduktornya kan? Nah, sekarang yuk kita kenalan sama si konduktor yang pegang kendali semuanya. Dan inilah dia, PPIC, singkatan dari Production Planning and Inventory Control. Gampangnya, anggap aja mereka ini sistem saraf pusat dari seluruh operasi pabrik. Serius, dari baut terkecil yang datang dari supplier sampai truk terakhir yang keluar gerbang, semuanya direncanain dan dikontrol dari sini. Tanggung jawab mereka yang super besar ini sebenarnya ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, jelas mereka ngendaliin produksi, kedua, ngatur stok, ketiga, ngelola semua level inventaris dari bahan mentah, barang setengah jadi sampai produk yang siap kirim, dan yang terakhir dan paling penting, mastiin pengiriman sampai ke pelanggan tepat waktu. Jadi kerjaan mereka sehari-hari itu ngapain aja sih? Kayaknya sibuk banget ya. Yuk kita intip rutinitas mereka yang presisi banget ini, yang bikin roda produksi terus berputar tanpa henti. Jadi, siklus harian mereka itu presisi banget. Mulai dari bikin jadwal produksi, terus mantau hasilnya tiap hari, sambil ngatur jadwal kedatangan bahan baku dari supplier. Mereka juga harus ngelola stok biar nggak ada yang mubazir. Dan puncaknya, yaitu tadi, mastiin pengiriman produk sesuai janji. Setiap langkah ini saling nyambung loh. Satu aja meleset, bisa-bisa seluruh lini produksi berhenti. Kebayangkan tekanannya? Eits, tapi jangan salah, peran PPIC itu nggak berhenti di urusan harian aja. Mereka juga megang kunci buat visi jangka panjang perusahaan. Pandangan mereka itu jauh ke depan, melampaui apa yang terjadi di lantai pabrik hari ini. Nah, disinilah keahlian mereka benar-benar diuji. Mereka harus bisa nyimbangin antara tekanan produksi harian sama tujuan besar perusahaan. Jadi, kalau fokus hariannya adalah menjadwalkan produksi, fokus strategisnya itu menganalisis forecast jangka panjang. Mereka ini jembatan yang nyambungin realita di pabrik sama visi para direksi di ruang meeting. Buat mencapai visi jangka panjang itu, PPIC juga terus-terusan mendorong efisiensi. Mereka pakai sistem-sistem canggih kayak MRP buat perencanaan material dan ERP buat mengintegrasikan semua sumber daya perusahaan. Dan ini semua dilakuin sambil patuh sama sistem manajemen mutu yang ketat kayak ISO 9001 buat mastiin tiap produk yang keluar itu kualitasnya sempurna. Jadi, penasaran kan skill kayak apa sih yang dibutuhin buat jadi konduktor orkestra manufaktur ini? Yuk kita bedah bareng-bareng profil idealnya. Kunci sukses di sini itu keseimbangan. Di satu sisi, butuh skill teknis yang jago banget, harus bisa analisis data, paham sistem kayak SAP, dan bisa meramal permintaan pasar. Di sisi lain, soft skill-nya juga harus kuat, pinter negosiasi, komunikasinya persuasif, dan bisa mecahin masalah dengan cepat. Intinya, harus jago sama angka, sekaligus jago sama orang. Kalau ngomongin kualifikasi, umumnya perusahaan itu cari kandidat dari lulusan D3 atau S1 teknik industri. Pengalaman kerja 1-2 tahun di dunia manufaktur juga bakal jadi nilai plus banget. Apalagi nih kalau ditambah bisa bahasa Inggris atau Jepang, plus punya sertifikasi profesional, wah itu bisa jadi keuntungan besar. Setelah kita lihat semua ini, dari tugasnya sampai skill yang dibutuhkan, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah panggung ini cocok buat Anda? Yuk kita renungkan bareng. Jadi, coba deh teman-teman pikirin, kalian tertarik nggak sama tantangan jadi pusat saraf dari sebuah operasi manufaktur yang super kompleks ini? Dan selanjutnya, apakah kalian merasa punya kombinasi skill teknis yang tajam dan kemampuan interpersonal yang kuat buat bisa sukses di bidang ini? Kalau jawaban kalian iya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, wah mungkin ini adalah jalur karir yang patut kalian eksplorasi lebih jauh. Buat yang pengen mendalami dan ningkatin kemampuan di bidang ini, platform seperti eduindustri.com bisa jadi langkah awal yang bagus. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.